Oke, kali ini di materi keempat, desain dan analisis algoritma. Masih dengan slide dari Bapak Dr. Ahmad Afif Supianto, SSI MKOM. Di pertemuan kali ini kita akan bahas dua topik. Yang pertama adalah asymptotic analysis, yang kedua adalah brute force algoritma bagian pertama. Nomor absen 49, apa yang dimaksud dengan contoh AN kurang dari sama dengan AN tambah B dalam pembuktian pada slide 22? Nomor absen 50, apa yang dimaksud dengan big theta dalam analisis kompleksitas? Nomor absen 50, apa yang dimaksud dengan F2N sama dengan Qn log N? Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu asymptotic analysis. Nomor absen 19, mana yang biasanya lebih sulit membuktikan Fn anggota Big OGN atau Fn bukan anggota Big OGN? Nomor absen 21, apa yang dimaksud dengan Big O N log N dalam analisis kompleksitas? Nomor absen 4, apa hubungan antara Fn sama dengan Big OGN dan Fn sama dengan WGN dalam Big Theta? Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu asymptotic notation. Ya. Think of n as the number of records we wish to sort with an algorithm that takes Fn to run. How long will it take to sort n records? Nah, bayangkan n ini adalah jumlah data. Misalnya jumlah elemen yang ingin kita urutkan. Dan sebuah algoritma itu membutuhkan waktu sebesar Fn untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertanyaan ini mengarah pada berapa lama waktu komputasi yang dibutuhkan algoritma tergantung pada n-nya, gitu ya. What if n is big? Fokusnya pada skala besar. Bagaimana perilaku algoritma ketika jumlah data sangat besar? We are interested in the range of a function as n gets large. Kita tertarik pada pertumbuhan fungsi Fn, ya, saat n menuju tak hingga atau saat n itu semakin membesar, ya. Jadi bukan pada nilai pastinya, tapi kita ingin melihat pertumbuhan fungsi Fn-nya ketika n semakin membesar, ya. Will f stay bounded? Apakah waktu komputasi akan tetap terbatas meskipun n besar? Atau will f grow linearly? Apakah waktu komputasi itu meningkat sebanding dengan n secara linear, ya, seperti misalnya Fn sama dengan n gitu ya. Atau will f grow exponentially atau malah meningkat sangat cepat seperti misalnya Fn sama dengan 2 pangkat n. Nah, our goal is to find out just how fast f grows with respect to n. Tujuan utama kita adalah untuk mengetahui seberapa cepat waktu komputasi bertambah jika jumlah datanya itu bertambah. Nah, asymptotic notation ini jadi digunakan untuk menggambarkan performa algoritma dalam skala besar. Ini membantu kita mengetahui apakah algoritma efisien atau tidak ketika jumlah data atau n tadi sangat besar. Jadi ada nanti notasi-notasi yang kita gunakan, ya, seperti big O, omega, dan theta yang bisa digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut. Nomor absen 54.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan running time of algorithm X is big O n square? Nomor absen 25, bagaimana hubungan Tn dengan ordo n pangkat 2 untuk data yang sangat besar? Nomor absen 10, apa yang dimaksud dengan fungsi yang memiliki waktu eksekusi konstan? Lanjut. Nah, misalnya kita punya fungsi ya. Tn sama dengan 5n kuadrat tambah 6n tambah 25. Ini adalah fungsi waktu eksekusi atau kompleksitas dari suatu algoritma tergantung pada jumlah data yaitu n-nya. Ya. Apa yang dimaksud Tn proporsional untuk ordo n pangkat 2? Maksudnya adalah ketika n ini menjadi sangat besar, misalnya n ini nilainya ribuan atau bahkan jutaan, maka 5n kuadrat ini akan jauh lebih dominan dibandingkan 6n atau 25. Jadi konstanta yang ini 25 dan suku dengan pangkat yang lebih kecil 6n akan diabaikan dalam analisis asimptotik. Jadi, Tn itu mendekati 5n pangkat 2 untuk n yang sangat besar. Dan karena koefisien 5 ini tidak terlalu penting dalam notasi asimptotik atau bahkan tidak penting sama sekali untuk notasi asimptotik karena kita hanya melihat laju pertumbuhan, maka Tn sama dengan big O n pangkat 2. Nah, jadi kita lihat Tn sama dengan 5n kuadrat tambah 6n tambah 25. Ini adalah fungsi kuadratik. Untuk data yang sangat besar, ordo atau tingkat pertumbuhan dari Tn adalah n pangkat 2. Maka secara asymptotic notation bisa kita simpulkan bahwa Tn ini adalah anggota big O atau anggota ordo n pangkat 2 atau kuadratik. Artinya waktu komputasi algoritma ini ya tumbuh secara kuadratik terhadap jumlah data n. Nomor absen 48. Mengapa istilah minus 5n tidak terlalu berpengaruh dalam Fn sama dengan n pangkat 2 kurang 5n tambah 13? Nomor absen 11. Apa yang dimaksud dengan Tn dan Gn dalam konteks pada slide 6? Nomor absen 47. Apa yang dimaksud dengan big O1 dalam analisis algoritma? Nah, indikator efisiensi algoritma berdasar pada OOG ya, pada basic operation suatu algoritma. Nah, masih ingat apa itu OOG? OOG adalah singkatan dari order of growth. Jadi OOG adalah cara untuk mengukur seberapa cepat waktu eksekusi atau running time atau jumlah operasi dari suatu algoritma bertambah tergantung pada ukuran inputnya atau n-nya, gitu ya. Oke. Nah, poin pertama ini maksudnya untuk mengukur efisiensi algoritma, kita lihat bagaimana jumlah operasi dasar atau basic operation itu tumbuh saat input membesar. Contoh operasi dasar itu seperti misalnya perbandingan, ya, dengan if else boolean gitu ya, atau penjumlahan, loop atau iterasi dan lain-lain, ya. Penggunaan notasi sebagai pembanding urutan OOG. Jadi ada 3 notasi penting yang dipakai untuk membandingkan efisiensi. Yang pertama adalah big O, menunjukkan batas atas atau upper bound dari pertumbuhan.
Artinya, algoritma tidak akan lebih lambat dari ini untuk input besar. Nah, yang kedua adalah big omega, ya, menunjukkan batas bawah atau lower bound dari pertumbuhan. Artinya, algoritma paling tidak akan secepat ini. Nah, contoh misalnya Tn sama dengan big omega dalam kurung N gitu. Berarti minimal akan tumbuh seperti N. Kemudian yang ketiga adalah big theta. Ini menunjukkan batas atas dan batas bawah sekaligus. Jadi pertumbuhan yang eksak gitu. Artinya algoritma akan tumbuh tepat seperti ini gitu. Nah, contoh misalnya Tn sama dengan big theta dalam kurung N log N. Berarti pertumbuhan akan selalu dalam ordo N log N. Nah, Tn ini adalah algoritma running time. Diindikasikan dengan basic operation count atau CN. Jadi Tn adalah waktu eksekusi yang tergantung jumlah operasi. Biasanya dinyatakan lewat CN jumlah operasinya, yaitu jumlah operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma. Kemudian Gn ini adalah simple function to compare the count. Gn adalah fungsi pembanding sederhana, seperti misalnya n log n pangkat 2, 2 pangkat n, dan seterusnya. Tujuannya untuk membandingkan seberapa cepat Cn tumbuh dibanding Gn. Nah, nomor absen 5, apa arti dari pernyataan Fn is big O Gn if there exists positive constant C and N0 such that Fn less than or equal to C multiply by Gn for all n more than or equal to N0. Oke, saya ulangi yang nomor absen 5. Apa arti dari pernyataan, saya artikan aja ke bahasa Indonesia. Nomor absen 5, apa arti dari pernyataan Fn adalah big OGN jika ada konstansi yang positif dan N0 di mana Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Oke, nomor absen 58. Bagaimana cara kita menyatakan bahwa Fn sama dengan big OGN menggunakan contoh Fn sama dengan 1000N dan Gn sama dengan N pangkat 2? Oke, lanjut. Nah, classifying function by their asymptotic growth rates. Nah, dalam analisis algoritma, kita ingin mengelompokkan fungsi berdasarkan seberapa cepat mereka tumbuh saat ukuran input atau N tadi membesar. Ini disebut sebagai asymptotic growth rates, atau dikenal juga sebagai asymptotic order, atau dikenal juga sebagai order of function. Tujuannya adalah membandingkan dan mengklasifikasikan fungsi kompleksitas algoritma. Dan kita akan mengabaikan faktor yang konstan dan input yang kecil, karena konstanta tidak mempengaruhi laju pertumbuhan jangka panjang. Jadi fokus kita adalah pada performa saat input sangat besar atau skala besar atau limit behavior ya istilahnya. Ada 3 kategori asymptotic seperti yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama adalah big O ya, atau dibaca big O of G of N. Big O dari G dari N.
ya. The asymptotic upper bound. Jadi dia memberikan batas atas dari pertumbuhan fungsi. Ini menyatakan fungsi ini tidak tumbuh lebih cepat dari Gn dalam kasus terburuknya atau dalam worst case-nya. Contoh misalnya Tn sama dengan big O dalam kurung N pangkat 2. Artinya waktu eksekusinya maksimal secepat N pangkat 2. Kemudian ada big omega, ya, memberikan batas bawah dari fungsi atau lower bound-nya, ya, menyatakan bahwa fungsi ini tumbuh setidaknya secepat Gn dalam kasus terbaiknya atau best case-nya. Contoh Tn sama dengan big omega dalam kurung N, artinya minimal butuh waktu sebesar N. Simbol yang ketiga adalah big theta. Big theta memberikan batas atas dan bawah sekaligus, menyatakan fungsi ini tumbuh tepat sebesar Gn secara umum. Contoh, Tn sama dengan big theta dalam kurung N log N. Artinya, waktu eksekusinya selalu dalam ordo N log N. Nomor absen 53. Apa yang dimaksud dengan definisi Fn sama dengan big OGN dan bagaimana cara memverifikasinya? Nomor absen 60. Apa saja notasi yang digunakan untuk membandingkan urutan OOG? Oke, ke sini ya. Lanjut. Nah, misalnya kita diberikan sebuah fungsi, yaitu fungsi yang namanya Fn, di mana Fn sama dengan N pangkat 2 kurang 5N tambah 13. Analisanya adalah sebagai berikut. Pertama, konstanta 13 ini. Konstanta 13 ini tidak berpengaruh banyak saat N besar, jadi bisa kita abaikan karena dia tidak krusial. Yang kedua adalah the low order term atau suku berpangkat rendah, yaitu minus 5N. Pertumbuhannya jauh lebih kecil dibandingkan N pangkat 2 untuk nilai N yang besar. Suku dominan adalah N pangkat 2. Kenapa? Karena pertumbuhannya paling cepat saat N makin besar. Apa kesimpulannya? Fn sama dengan N5N kuadrat kurang 5N tambah 13. Ini nilainya mendekati N pangkat 2 untuk N yang besar. Maka Fn sama dengan big theta N pangkat 2. Kita lihat, ini tadi simbolnya ya. Big theta N pangkat 2. Artinya, Fn tumbuh pada tingkat yang sama dengan N pangkat 2, tidak lebih cepat atau lebih lambat secara signifikan. Apa arti dari Fn sama dengan big theta Gn? Jawaban intuitif artinya Fn dan F dan G berada dalam ordo pertumbuhan yang sama. Dengan kata lain, ada batas atas dan batas bawah untuk Fn yang proporsional dengan Gn. Dan kemudian Fn dan Gn tumbuh secepat satu sama lain. Jadi kecepatannya sama ya. Saat N itu semakin membesar, mendekati tak hingga. Nah, oke. Tapi secara formal ya, berarti ya Fn sama dengan big theta Gn ini, kalau misalnya ada konstanta C1, C2, dan N0, sehingga misalnya C1 kali Gn kurang dari Fn, kurang dari C2 kali Gn untuk semua N lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Oke, nomor absen 7.
Apa yang dimaksud dengan perbandingan antara polinomial dan logaritmik? Nomor absen 52. Apa yang dimaksud dengan Tn proporsional terhadap N pangkat 2? Oke, melanjutkan lagi ya notasi theta tadi ya. Contoh lagi ya. Apa arti dari F1N sama dengan Big Theta 1? Artinya F1N sama dengan Big Theta 1 ini maksudnya berarti setelah nilai N ini cukup besar, nilai F1N akan selalu dibatasi atas dan bawah oleh suatu konstanta. Apa maknanya? Maknanya Fn tidak bertambah seiring dengan N bertambah. Yang berarti nilainya adalah tetap atau konstan. Contoh misalnya fungsi F1N sama dengan 7. F1N sama dengan 3,14 atau F1N sama dengan 100. Berapapun nilai N-nya, maka F1N-nya pasti akan tetap nilainya atau konstan. Semuanya ini dia masuk Big Theta dalam kurung 1 ya, jadi konstan. Contoh kedua, apa arti dari F2N sama dengan Big Theta N log N? F2N sama dengan Big Theta N log N berarti setelah N ini cukup besar, F2N ini akan dibatasi atas dan bawah oleh suatu konstanta dikali dengan N log N. Apa maknanya? Maknanya F2N tumbuh pada kecepatan yang sama dengan N log N. Contoh misalnya ada fungsi F2N sama dengan 3N log N kali 3N log N tambah 2N tambah 10. Kita bisa abaikan suku 2N dan 10 karena pertumbuhannya lebih lambat. Jadi Big Theta-nya adalah N log N. Jadi secara umum Fn ya, Fn sama dengan Big Theta Gn artinya adalah Fn ini anggota dari Big Theta Gn ya, yaitu sekumpulan fungsi yang memiliki a set of function of the same order of magnitude, yaitu sekumpulan fungsi yang memiliki laju pertumbuhan yang sama dengan Gn. Nah, jadi notasinya kita sudah mengenal beberapa notasi ya. Ada Big Theta 1 yang berarti konstan. Kemudian kalau ada N log N berarti ada juga Big Theta log N yang berarti logaritmik. Kemudian kalau ada N berarti ada juga Big Theta N yang berarti linear. Atau ada yang gabungan kayak gini, Big Theta N log N yang berarti linear logaritmik. Ada juga Fn sama dengan Big Theta N pangkat 2 yang berarti kuadratik. Ada juga yang Big Theta 2 pangkat N yang berarti eksponensial. Nomor absen 13, apa yang dimaksud dengan Fn sama dengan Big Theta Gn? Nomor absen 43, kapan suatu algoritma disebut memiliki kompleksitas eksponensial? Oke, Big O. The Big O symbol was introduced in 1927 to indicate relative growth of two functions based on asymptotic behavior of the function, now used to classify functions and families of function. Nah, jadi Big O notation ini diperkenalkan pada tahun 1927. Ya.
Awalnya untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan dua fungsi. Nah, fokus utamanya adalah pada perilaku fungsi pada saat n mendekati tak hingga atau disebut sebagai asymptotic behavior. Sekarang Big O digunakan secara luas untuk mengklasifikasi fungsi ya menurut kecepatan pertumbuhannya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, tujuan Big O menyatakan batas atas atau upper bound dari pertumbuhan waktu atau ruang suatu algoritma. Contohnya, jika suatu algoritma memiliki kompleksitas Big O dalam kurung n pangkat 2, artinya dalam kasus terburuk, waktu eksekusinya tidak akan melebihi fungsi n pangkat 2 meskipun mungkin lebih cepat pada beberapa input. Intinya, Big O membantu kita memahami dan membandingkan efisiensi algoritma dengan mengabaikan detail kecil seperti konstanta atau input kecil dan fokus pada bagaimana kinerja algoritma skala besar. Nomor absen 32. Apa yang dimaksud dengan fungsi yang memiliki Big O log n dalam analisis kompleksitas? Nomor absen 59. Mengapa kita tertarik dengan fungsi fn saat menjadi besar? Nomor absen 51. Apa yang dimaksud dengan F1N sama dengan Q1? Lanjut. Upper bound notation. Ya. Nah, Big O tadi ya digunakan untuk menyatakan batas atas pertumbuhan ya. Dari sebuah fungsi. Nah, biasanya berupa waktu atau ruang dari suatu algoritma. Ruang itu berarti space ya, bisa berarti memori. Contoh misalnya ada suatu kalimat, insertion sort runtime is Big O n square. Jadi insertion sort memiliki waktu eksekusi Big O n pangkat 2 atau n kuadrat. Artinya, dalam kasus terburuknya, waktu eksekusi algoritma ini tidak akan melebihi n pangkat 2 secara proporsional. Nah, jadi penulisannya adalah runtime is Big O n square ya, karena Big O n pangkat 2 adalah himpunan fungsi ya. Jadi simbol ini ya, simbol ini dan simbol ini dibaca Big O. Atau kadang juga ada yang sebut sebagai order. Jadi order n pangkat 2 gitu ya. Oke. Definisi formal. In general a function. Suatu fungsi fn sama dengan Big O Gn ya. Suatu fungsi fn ini sama dengan Big O Gn jika terdapat konstanta positif C dan 0 sehingga Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua n lebih dari n0. N lebih dari sama dengan n0. Kita ulangi ya. Definisi formal dari Big O ya, suatu fungsi fn itu sama dengan Big O Gn jika terdapat konstanta positif berupa C dan N0 sehingga fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua n yang lebih dari sama dengan N0. Nah, contoh misalnya jika Fn sama dengan 1000n dan Gn sama dengan n pangkat 2 ya, maka setelah n0 lebih dari 1000 dan C sama dengan 1 ya, n pangkat 2 akan lebih besar dari 1000.
N pangkat 2 akan lebih besar dari 1000N. Contoh, saat N sama dengan 1001 ya. Berarti Fn sama dengan 1001 kali 1000 dan 1001 kali 1000 ya, yang berarti 100 1000 dan Gn sama dengan 1001 kali 1001 ya, yaitu 100 2001. Pada kasus ini Fn kurang dari Gn atau Fn lebih kecil dari Gn. Jadi Fn sama dengan big O n pangkat 2 ya. Dengan C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 1001. Intinya, notasi Big O menyatakan seberapa cepat fungsi bisa bertumbuh dalam batas atas. Tidak berarti pertumbuhan selalu sebesar itu, tapi tidak akan lebih buruk dari itu untuk N yang besar. Nomor absen 22. Mengapa notasi Big O n pangkat 2 adalah notasi yang paling populer untuk waktu eksekusi? Nomor absen 17. Apa yang dimaksud dengan notasi WN dalam analisis waktu eksekusi? Oke. Oke, selanjutnya kita akan lihat gambar asymptotic upper bound atau batas atas asymptotik atau notasi Big O secara visual dan teoritis. Kita lihat ya, Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Ini adalah definisi formal Big O. Jadi fungsi Fn tidak akan lebih besar dari Gn dikalikan konstanta C jika N-nya ini cukup besar, yaitu lebih besar sama dengan N0. Gn is called an asymptotic upper bound of Fn. Gn adalah fungsi yang menggambarkan seberapa cepat Fn bisa tumbuh, tapi tidak akan melebihi Gn secara signifikan saat N besar. Nah, jadi penulisannya ya adalah Fn sama dengan Big OGN ya, atau di bahasa Inggrisnya kita baca sebagai Fn is Big O of Gn. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya ya, grafik ini memperlihatkan hubungan antara tiga fungsi. Yang pertama adalah Gn, yaitu fungsi pembanding batas bawah. Yang kedua adalah Fn, yaitu fungsi aktualnya ya. Yang ketiga adalah C kali Gn, yaitu fungsi pembanding tadi, yang Gn tadi dikalikan dengan konstanta C, yaitu batas atasnya. Pada titik 0, N0, fungsi Fn ini mulai berada di bawahnya C kali Gn dan tetap di bawahnya untuk semua nilai N yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa setelah N0, fungsi Fn mulai berada di bawah. Ini menunjukkan bahwa setelah N0, fungsi Fn ini tidak akan melebihi Cgn lagi gitu. Jadi Big O itu intinya dia mengatakan bahwa waktu eksekusi algoritma ini tidak akan lebih buruk dari Gn dalam skala besar, walaupun bisa jadi lebih baik di kasus tertentu. Nomor absen 39. Apa yang dimaksud dengan little omega Gn dalam notasi asymptotik? Nomor absen 28. Apa kelebihan utama pendekatan brute force? Oke,
Oke, lanjut lagi. This is the most popular notation for runtime since we are usually looking for worst case time. Nah, jadi ya, notasi big OGN ini dia menggambarkan waktu eksekusi sebuah algoritma untuk input yang sangat besar. Jadi n mendekati tak hingga. Big O ini paling sering digunakan karena kita biasanya lebih peduli dengan kasus terburuk atau worst case ya dalam praktiknya ya. Misalnya saat datanya sangat besar atau tidak terurut sama sekali. Kalau misalnya datanya kecil, umumnya proses itu akan berjalan dengan cepat, algoritma bisa berjalan dengan baik, jadi kita tidak perlu terlalu mempedulikannya. Nah, contohnya, misalnya jika running time algoritma X adalah big O n pangkat 2, maka untuk input sebesar apapun dalam batas n lebih dari sama dengan n0 yang tadi ya, waktu eksekusinya tidak akan lebih dari fungsi n kuadrat. Ya, jadi paling besar tuh sama dengan n kuadrat ya. Tidak akan lebih dari n kuadrat dikalikan konstanta C. Contoh misalnya 2n pangkat 2n pangkat 2 adalah big O n pangkat 3. Ini benar karena n pangkat 3 tumbuh lebih cepat dari n pangkat 2. Jadi 2n pangkat 2 pasti lebih kecil dari suatu C kali n pangkat 3 saat n cukup besar. Namun meskipun benar big O n pangkat 2 lebih ketat atau lebih tepat daripada big O n pangkat 3 untuk fungsi 2n pangkat 2 karena n pangkat 2 lebih dekat mencerminkan pertumbuhan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bilang 2n pangkat 2 sama dengan big O n pangkat 3, ini benar tetapi tidak ketat. Jadi ini adalah upper bound. Nah, kalau kita mau lihat tight bound-nya, maka 2n pangkat 2 itu sama dengan big O n pangkat 2. Nah, ini yang lebih tight atau lebih ketat karena ini lebih ketat bound-nya untuk upper limit-nya. Jadi yang perlu kita ketahui ya bahwasannya big O itu tidak unik ya. Artinya satu fungsi bisa punya banyak big O yang valid. Tapi kita selalu lebih suka memilih yang paling ketat atau tightest bound ya, karena itu lebih akurat dan mencerminkan kinerja dari algoritma. Nomor absen 9, apa yang dimaksud dengan asymptotic growth rate? Nomor absen 34, apa arti Fn sama dengan big theta Gn secara umum dalam analisis algoritma? Oke, sekarang kita lihat ya di gambar berikut ini. Ada fungsi Fn yang digambarkan sebagai garis berwarna biru ya. Kemudian ada fungsi pembanding ya, yaitu Gn-nya ya. Kemudian N0-nya adalah 6 ya. Untuk semua N yang lebih dari 6, maka Gn ini dia lebih besar dari 1 kali Fn. Maka fungsi F ini dia masuk ke dalam big O dari G ya, dimana Fn ini anggota big O Gn.
Nomor absen 30. Bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu fungsi fn termasuk dalam Big O Gn? Nomor absen 42. Apa yang dimaksud dengan fungsi yang memiliki Big O n pangkat 2 dalam analisis kompleksitas? Oke, selanjutnya kita lihat ya. Fungsi f ini garisnya warna biru bergelombang ya. Dan ada titik N0 yaitu 5 ya. Untuk semua n lebih dari N0 atau n lebih dari 5, maka Fn ini kurang dari 1 kali Gn. Maka Fn ini dia masuk ke dalam Big O Gn juga. Nomor absen 45. Apa yang dimaksud dengan Big O n log n dalam analisis kompleksitas? Nomor absen 46. Apa yang dimaksud dengan small o Gn dalam notasi asimptotik? Nomor absen 3. Apa arti dari simbol Big O dalam konteks analisis kompleksitas? Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi Fn yang digambarkan sebagai garis bergelombang berwarna biru. Kemudian ada fungsi pembanding Hn yaitu garis abu-abu linier. Kemudian ada 3,5 kali Hn yaitu garis merah putih putus-putus ya. Garis merah putus-putus adalah perkalian Hn dengan konstanta yaitu C. Nilainya 3,5. Apa yang diperlihatkan di grafik ini? Mulai dari N0 sama dengan 5, terlihat bahwa Fn ini tidak pernah melebihi 3,5 kali Hn. Maka secara formal terhadap konstanta C 3,5 dan batas bawah N0 5, sehingga untuk semua n lebih dari 5 ya, untuk semua n lebih dari N0 atau N0 dari 5, maka berlaku Fn kurang dari C kali Hn. Fn kurang dari 3,5 kali Hn. Dan inilah inti dari definisi Big O ya. Jadi kesimpulannya, maka secara matematis dan notasional kita bisa menyatakan bahwa Fn adalah anggota Big O Hn, atau dibaca dalam bahasa Inggris Fn is Big O of Hn. Nomor absen 31. Apa yang dimaksud dengan indikator efisiensi algoritma berdasarkan OOG? Nomor absen 37. Apa yang dimaksud dengan Fn sama dengan Big Theta n pangkat 2? Oke, selanjutnya kita akan lihat fungsi yang satu ini. Ada Fn, di mana Fn adalah 3n kuadrat tambah 5, warna merah. Kemudian ada fungsi pembanding Gn, di mana Gn sama dengan n pangkat 2. Kemudian ada 4Gn sama dengan 4n kuadrat. Ini adalah versi dikalikan konstanta dari Gn. Penjelasan matematisnya, untuk membuktikan bahwa Fn sama dengan Big O Gn, kita harus mencari konstanta C ya, dan nilai ambang atau N0 yang memenuhi Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua n lebih dari sama dengan 0. Di sini ya kita bisa lihat ya bahwa jadi pada saat itu, pada saat kondisi itu berarti si 4Gn ini harus sama dengan Fn-nya atau sama dengan 3n kuadrat tambah n kuadrat ya.
maka dipilih misalnya C sama dengan 4 dan N0 sama dengan 3 ya. Karena 4 ya, karena 4GN sama dengan 3N kuadrat tambah N kuadrat lebih dari 3N kuadrat tambah 9 untuk semua N sama dengan 3. Maka kita dapat 3N kuadrat tambah 5 sama dengan Fn. Apa maksudnya? Yang ini maksudnya berarti Fn sama dengan Big OGN. Jadi kita lihat ya, 4GN sama dengan 4N kuadrat. Ya, sama dengan 3N kuadrat tambah N pangkat 2 lebih dari 3N kuadrat tambah 9. Karena kita misalkan masukkan N0-nya sama dengan 3 ya. Ini lebih besar dari 3N kuadrat tambah 5 ya. Untuk ini sama dengan Fn. Jadi untuk Fn kurang dari sama dengan 4GN untuk semua N lebih dari sama dengan 3. Maka Fn anggota Big O GN. Kesimpulannya, fungsi Fn ini sama dengan 3N kuadrat plus 5 tumbuh tidak lebih cepat dari konstanta kali Gn sama dengan N pangkat 2. Sehingga Fn anggota Big O GN. Nomor absen 16. Bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu fungsi Fn tidak termasuk dalam Big OGN? Nomor absen 20. Apa tujuan dari simbol Big O yang diperkenalkan pada tahun 1927? Oke, sekarang kita lihat classification of function di Big O ya. Yang pertama ada function Fn disebut sebagai logarithmic growth ya. Kalau misalnya Fn sama dengan Big O log n gitu. Contohnya seperti algoritma binary search ya. Dan jadi pertumbuhannya ini kecepatan pertumbuhannya itu sangat lambat. Kemudian ada fungsi yang tipenya adalah kuadratik ketika Fn sama dengan Big O n kuadrat. Nah, ini contohnya seperti algoritma bubble sort. Kecepatan pertumbuhannya lumayan cepat ya. Kecepatan pertumbuhannya itu bisa dibilang cepat. Kemudian ada fungsi yang polinomial, misalkan Fn sama dengan Big O n pangkat K untuk semua angka natural, di mana K lebih dari 1 ya. Ini contohnya seperti nested loop ya. Ini kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian ada fungsi yang eksponensial ya. Ini kalau misalnya ada konstan C sehingga Fn sama dengan Big O C pangkat N dan C ini lebih dari 1. Nah, contohnya seperti algoritma untuk rekursif Fibonacci ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya. Nah, ini kecepatan pertumbuhannya super cepat. Kemudian ada yang tipenya adalah faktorial ya. Contoh tentunya seperti ya perhitungan faktorial dan juga misalnya traveling salesman problem. Ini kecepatan pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Nah, nomor absen 24. Apa yang dimaksud dengan brute force dalam pemecahan masalah? Nomor absen 2. Apa tujuan utama mempelajari pertumbuhan fungsi Fn terkait N?
Oke. Oke, lanjut. Kemudian ada juga yang termasuk tipe konstan ya. Jadi algoritma yang membutuhkan waktu yang sama untuk ukuran input berapapun ya. Contoh misalnya ketika kita mengassign sebuah value ke sebuah variabel. Misalnya kita bikin suatu variabel x sama dengan 10 gitu. Nah, mengassign value ini atau misalnya mengakses array berdasarkan indeksnya atau operasi aritmetik sederhana itu waktu eksekusinya sama ya. Berapapun ukuran inputnya, waktu eksekusinya pasti sama ya. Kemudian ada klasifikasi yang lain seperti misalnya log logaritmik ya atau konstan ini ya log logaritmik ya. Kemudian ada konstan logaritmik atau linearitmik namanya ya. Nah, eh misalkan Fn sama dengan big O n log n atau linearitmik tipenya. Nah, ini biasanya muncul di algoritma yang berkaitan dengan sorting atau pengurutan, di mana pertumbuhan kecepatannya itu lebih cepat daripada linear, tetapi lebih kecil daripada kuadratik. Contohnya seperti algoritma merge sort, ya, algoritma heap sort dan algoritma quick sort. Secara rata-rata quick sort ya di average case-nya. Kenapa? Karena kita melakukan log based operation seperti misalkan pembagian atau merging ya untuk setiap elemen. Kemudian untuk yang log logaritmik ya, log log n ini dia lebih lambat daripada big O log n. Tetapi algoritma yang termasuk klasifikasi ini lumayan jarang ya, tapi muncul di beberapa skenario matematika yang advance dan struktur data tertentu. Seperti misalnya beberapa angka atau algoritma yang khusus gitu ya, atau binary tree yang sudah dioptimasi ya. Contohnya seperti primality test ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya tipe-tipe kelasnya ya. Ada yang konstan, contoh seperti mengakses indeks dan juga mengassign nilai ke variabel. Ada yang log logaritmik ya, seperti kasus optimization yang sebenarnya jarang muncul ya. Kemudian ada yang logaritmik seperti binary search. Kemudian ada yang linear, big O(n), seperti iteration di array. Kemudian ada linearitmik, yaitu big O(n) log n, seperti algoritma merge sort dan heap sort, dan juga quick sort di average case. Kemudian ada yang kuadratik, yaitu big O(n) kuadrat, seperti bubble sort dan nested loop. Kemudian ada yang polinomial, big O(n) pangkat k, seperti matrix multiplication yang naif gitu ya, atau vanilla. Kemudian eksponensial, yaitu big O(n) c pangkat n, seperti misalkan recursive Fibonacci dan brute force algoritma. Kemudian ada yang faktorial, big O(n) faktorial, seperti permasalahan permutasi, seperti di traveling salesman problem. Nomor absen 56, apa itu notasi big omega Gn dalam analisis kompleksitas algoritma? Nomor absen 23, apa yang dimaksud dengan notasi big O(n) kuadrat untuk runtime insertion sort? Oke, selanjutnya kita masuk ke lower bound notation. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini, ya. Insertion sort times
insertion sort runtime is big omega n. Nah, secara general konsepnya, big omega ini memberikan batas bawah atau lower bound dari running time sebuah algoritma. Apa artinya? Artinya dia memberitahu best case skenario dari pertumbuhan si algoritma tersebut. Jadi secara umum didefinisikan sebagai berikut. Jika Fn anggota omega Gn, ya, secara maka asymptotically Fn ini dia bertumbuh paling tidak atau paling cepat itu secepat Gn untuk n yang ukurannya besar. Formal definitionnya atau definisi secara formalnya ya, sebuah fungsi Fn termasuk ke dalam anggota big omega Gn kalau ada konstan positif C dan N0 sehingga 0 kurang dari C kali Gn kurang dari sama dengan Fn untuk semua n lebih dari sama dengan N0. Yang berarti Fn ini ya akan selalu paling tidak sama dengan konstan dikalikan dengan Gn ya untuk ukuran input yang N0 ya, untuk ukuran input yang lebih dari N0 ya. Oke, kemudian di sini ada proofnya ya, atau pembuktiannya ya. Suppose runtime adalah AN tambah B, maka AN kurang dari sama dengan AN tambah B gitu. Nah, ya, misalnya untuk base case runtime dari insertion sort. Nah, base case runtime-nya kan adalah linear ya. Yang berarti arraynya itu sudah di sort gitu ya. Maka Fn sama dengan AN tambah B, di mana A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Maka AN kurang dari sama dengan AN tambah B. Di sini Fn lebih dari sama dengan AN, sama dengan C kali N. Untuk C sama dengan A. Sehingga Fn sama dengan big omega N. Oke. Bagaimana kalau misalnya nilai B negatif? Bahkan jika B kurang dari 0, ketika N semakin besar, maka AN ini akan mendominasi sehingga AN tambah B lebih dari C kali N bisa tetap valid, di mana thresholdnya adalah N0 sehingga kita bisa mengadjust konstannya. Jadi kesimpulannya, big omega Gn digunakan untuk mengekspresikan minimum runtime ya, sehingga penting untuk best case analysis. Seperti big O mendefinisikan upper bound, big omega mendefinisikan lower bound atau batas bawah. Oke. Jadi biasa kita gunakan secara bersamaan ya, big OGN batas atas dan big theta GN sebagai batas tepat. Nomor absen 1. Apa bentuk umum fungsi untuk algoritma dengan kompleksitas logaritmik? Nomor absen 26. Apa yang dimaksud dengan notasi asimptotik dalam konteks algoritma?
Oke. Tadi ya, big omega atau omega besar ya adalah batas bawah asimtotik atau asymptotic lower bound. Secara definisi, big omega digunakan untuk menyatakan batas bawah asimtotik dari suatu fungsi waktu eksekusi algoritma yang biasanya dilambangkan dengan Fn. Sehingga kita katakan bahwa Fn lebih dari C kali Gn untuk semua n lebih besar dari N0. Artinya mulai dari nilai n tertentu yaitu n0 ya, fungsi Fn paling tidak tumbuh secepat Gn dikalikan dengan suatu konstanta. Oke. Gn disebut sebagai asymptotic lower bound dari Fn. Jadi Gn disebut sebagai batas bawah asymptotik dari Fn. Notasi yang digunakan adalah Fn sama dengan big omega Gn. Dibaca Fn adalah big omega dari Gn. Atau di bahasa Inggrisnya Fn is omega of Gn. Atau maknanya Fn minimal tumbuh secepat Gn secara asimptotik. Di sini kita lihat ada kurva Fn, yaitu fungsi yang menggambarkan waktu eksekusi aktual dari suatu algoritma. Kemudian ada kurva C kali Gn, yaitu fungsi batas bawah dikalikan dengan suatu konstanta C. Mulai dari titik tertentu yaitu titik N0, kurva Fn selalu berada di atas atau sama dengan kurva CGN. Nah, jadi kalau misalnya kita punya algoritma dengan waktu eksekusi minimal sebesar n log n, maka bisa kita tulis T besar N sama dengan big omega dalam kurung n log n. Artinya waktu eksekusi tidak mungkin lebih cepat dari n log n untuk input yang besar. Nomor absen 12. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas polinomial seperti big O n pangkat 32? Nomor absen 8, apa perbedaan antara notasi small o dan big O dalam konteks asimptotik? Oke, lanjut kita lihat lagi contoh dari asymptotic lower bound atau batas bawah asimptotik. Kita lihat di gambar ini ada fungsi-fungsi yang terlibat, mulai dari Gn sama dengan n kuadrat yang merupakan fungsi acuan. Gn sama dengan n kuadrat ini merupakan fungsi acuan. Oke. Kemudian ada Fn sama dengan n kuadrat per 2 kurang 7. N kuadrat bagi 2 kurang 7. Ini merupakan fungsi waktu eksekusi algoritma. Kemudian ada C kali Gn sama dengan n kuadrat dibagi 4. Ini merupakan fungsi batas bawah yang dikalikan dengan konstanta C, yaitu 1/4. Nah, tujuan kita adalah membuktikan bahwa Fn ini adalah anggota omega Gn. Oke. Atau artinya
Fn tumbuh minimal secepat Gn dikalikan konstanta C untuk N yang besar. Jadi langkah-langkahnya bisa kita lihat di sebelah kiri ya. Kita ketahui bahwa Gn per 4 sama dengan N kuadrat per 4 ya. Karena Gn sama dengan N kuadrat dan Cgn sama dengan N kuadrat per 4. Berarti C-nya seperempat dan Gn-nya N kuadrat. Kalau Gn per 4 berarti sama dengan N kuadrat per 4. Sekarang kita bandingkan dengan Fn. Nah, Fn adalah N kuadrat dibagi 2 dikurang 7. Ya. Sehingga kita dapatkan N kuadrat bagi 2 ya, kurang N kuadrat bagi 4. Kurang dari N kuadrat per 2 kurang 9 untuk semua N lebih dari sama dengan 6 ya. Jadi N kuadrat per 4 ya, ini sama saja dengan N kuadrat per 2 kurang N kuadrat per 4 kurang dari sama dengan N kuadrat dibagi 2 kemudian dikurang 9 untuk semua N lebih dari sama dengan 6. Ini kurang dari N kuadrat per 2 kurang 7 sama dengan Fn. Nah, kesimpulannya, karena untuk semua N lebih dari sama dengan 6, Fn lebih dari sama dengan N kuadrat per 4, maka Fn sama dengan Big Omega Gn. Ya. Jadi pembuktiannya sudah betul ya, bahwa Fn adalah Big Omega Gn. Kita lihat gambar kanan, kurva abu-abu atas. Ya, yaitu Gn sama dengan N kuadrat. Kemudian ada kurva merah, Fn sama dengan N kuadrat dibagi 2, kemudian baru dikurang 7. Di bawah ada kurva abu-abu bawah, yaitu N kuadrat kurang N kuadrat per 4 sama dengan C kali Gn. Terlihat bahwa mulai dari N sama dengan 6, Fn selalu ada di atas C kali Gn. Maka syarat Big Omega ini terpenuhi. Kita ingat bahwa inti dari Big Omega adalah menyatakan seberapa cepat minimal pertumbuhan fungsi kompleksitas suatu algoritma untuk input yang besar. Nomor absen 18, apa arti dari contoh 2n kuadrat sama dengan Big O(n) pangkat 3 dan mengapa Big O(n) kuadrat lebih ketat daripada Big O(n) pangkat 3? Nomor absen 55. Bagaimana cara kita memverifikasi bahwa N pangkat 1 per 2 sama dengan Big Omega log N dengan C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 16. Oke, sekarang kita akan lihat contoh lagi ya. Tadi, sebagaimana kita tahu, Big Omega adalah notasi yang digunakan dalam analisis algoritma untuk menggambarkan batas bawah dari suatu fungsi dalam hal kompleksitas waktu. Ini menyatakan bahwa algoritma atau fungsi tersebut tidak bisa lebih cepat dari batas tertentu, bahkan dalam kasus terbaik sekalipun. Contoh, kita lihat N pangkat 1 per 2 sama dengan Big Omega log N. Misalnya kita ingin menunjukkan bahwa fungsi N pangkat 1 per 2 adalah lebih besar atau sama dengan log N untuk nilai N yang cukup besar. Nah, untuk memverifikasi ini kita bisa menggunakan definisi formal dari Big Omega ya. Jadi definisi formalnya tadi menyatakan bahwa ada konstanta C yang lebih dari 0.
dan 0 sedemikian sehingga untuk semua n lebih dari sama dengan n0, fungsi yang kita akan sehingga fungsi yang kita analisis itu akan memenuhi Fn lebih dari sama dengan C kali Gn. Di mana tadi Fn adalah n pangkat 1/2 dan Gn-nya adalah log n. Kalau kita pakai C-nya 1 dan 0-nya 16, langkah pertama adalah memeriksa apakah fungsi n pangkat 1/2 ini benar-benar lebih besar atau sama dengan log n untuk n lebih dari 16, ya. Jadi kita bisa menganalisa kedua sisi dengan n pangkat 1/2. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu, maka kita akan mendapatkan n pangkat 1/2 lebih dari sama dengan log n. Namun, ya, pernyataan ini hanya benar jika kita membuktikan bahwa n sama dengan log n pangkat 2. Ya. Jadi, pernyataan ini hanya benar jika kita membuktikan bahwa n sama dengan log n dipangkatkan 2. Ini menunjukkan bahwa ada titik tertentu, dalam hal ini n sama dengan 16, setelah mana hubungan antara n pangkat 1/2 dan log n itu berlaku. This is an example of polynomial versus log. Jadi ini contoh dari polinomial versus logaritma, ya. Jadi ini menggambarkan perbandingan antara fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu seperti n pangkat 1/2 dan fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu seperti log n. Fungsi polinomial biasanya tumbuh lebih cepat daripada fungsi logaritma seiring bertambahnya nilai n. Jadi dalam hal ini kita mengkonfirmasi bahwa untuk nilai n yang cukup besar, n pangkat 1/2 akan selalu lebih besar dari log n, yang menunjukkan perbedaan antara laju pertumbuhan fungsi polinomial dan logaritma. Nomor absen 35, apa arti dari notasi big O n log n? Nomor absen 41, apakah fungsi Fn harus linier agar dapat dikatakan memiliki pertumbuhan linier? Nomor absen 40, apa yang dimaksud dengan fungsi yang memiliki big O n faktorial dalam analisis kompleksitas? Oke, selanjutnya kita akan lihat notasi big theta. Secara definisi, two function f and g are said to be of equal growth. F equal big theta g if and only if both f equal big theta g and g equal big theta f. Jadi dua fungsi f dan G dikatakan memiliki pertumbuhan yang sama atau F sama dengan theta G, big theta G, ya, jika dan hanya jika keduanya memenuhi kedua kondisi berikut. Kondisi pertama, F sama dengan big theta G. Artinya Fn adalah batas atas dari Gn pada suatu titik tertentu. Dan syarat kedua, G sama dengan big theta F. Artinya Gn merupakan batas atas dari Fn. Dengan kata lain, kedua fungsi ini tumbuh dengan laju yang setara atau memiliki growth rate yang sebanding untuk nilai n yang cukup besar. Kalau kita lihat definisinya, ya, Fn sama dengan big theta, ya, big theta harusnya. Big theta Gn berarti bahwa konstanta positif C1, C2, dan 0
ini ada ya. Jadi ada konstanta positif C1, C2 dan 0 sedemikian sehingga untuk semua n ya yang lebih besar sama dengan 0, n0 maka berlaku ketidaksamaan berikut. C1 kali Gn kurang dari sama dengan Fn kurang dari C2 kali Gn. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa fungsi Fn tidak lebih besar dari fungsi Gn dalam urutan pertumbuhannya atau growth rate-nya dalam jangka panjang, tetapi bisa lebih kecil. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat jika Fn sama dengan big O Gn dan Fn sama dengan big omega Gn, maka Fn sama dengan big theta Gn. Ya. Jika kita memiliki dua fungsi Fn dan Gn dan kita tahu bahwa Fn itu adalah omega Gn, ya. Mohon maaf, Fn sama dengan big O Gn ya. Ini yaitu fungsi Fn tidak tumbuh lebih cepat daripada Gn dan Fn sama dengan big omega Gn yang berarti fungsi Fn tidak tumbuh lebih lambat daripada Gn, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Fn sama dengan, otomatis dia masuk di sini, Fn sama dengan big theta Gn. Yang berarti bahwa Fn dan Gn memiliki laju pertumbuhan yang sebanding, yaitu mereka berdua tumbuh pada laju yang hampir sama besar. Contoh ya, di sini ada ya. Misalnya Fn sama dengan n pangkat 2 dan Gn sama dengan 2n pangkat 2. Dalam hal ini Fn sama dengan big O Gn karena n pangkat 2 kurang dari sama dengan 2n pangkat 2 untuk semua nilai n. Kemudian Fn juga sama dengan big omega Gn karena 2n pangkat 2 lebih dari sama dengan n pangkat 2 untuk semua nilai n. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Fn sama dengan big theta Gn karena kedua fungsi ini tumbuh dengan laju yang sangat mirip satu sama lain, meskipun ada faktor konstanta yang membedakan mereka. Nomor absen 14, apa yang dimaksud dengan notasi theta Gn seperti dalam Fn sama dengan theta n pangkat 2. Saya ulangi lagi, nomor absen 14. Apa yang dimaksud dengan notasi theta Gn seperti dalam Fn sama dengan theta n pangkat 2. Nomor absen 6. Bagaimana simbol big O digunakan dalam analisis algoritma? Oke, lanjut. Theta the asymptotic tight bound. Ya. Nah, notasi big theta ya digunakan untuk menunjukkan batas pertumbuhan yang ketat dari suatu fungsi atau tight bahasa Inggrisnya. Berarti bahwa fungsi f tidak hanya dibatasi oleh fungsi Gn pada sisi atasnya ya, seperti pada notasi big O ya, tetapi juga pada sisi bawahnya seperti pada notasi big omega. Big theta menggambarkan pertumbuhan yang sama dalam jangka panjang. Dengan kata lain, fungsi Fn tumbuh pada laju yang setara dengan fungsi Gn ketika n menjadi cukup besar. Penjelasan big theta ya. Ketika kita mengatakan bahwa Fn sama dengan big theta Gn, ini berarti ada konstanta positif, yaitu C1, C2, dan 0. Sedemikian sehingga untuk semua
N lebih dari sama dengan N0, berlaku ketidaksamaan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi ya. C1 kali Gn kurang dari sama dengan Fn kurang dari sama dengan C2 kali Gn. Dengan kata lain, fungsi Fn berada di antara dua fungsi linier, yaitu batas bawah dan batas atas, yang masing-masing merupakan kelipatan dari Gn. Ini menunjukkan bahwa Fn dan Gn memiliki pertumbuhan yang sama dalam jangka panjang. Nah, Big Theta memiliki fit terbaik, ya, atau best fit. Theta means that F is bounded above and below by G. Big Theta implies the best fit. Salah satu karakteristik penting dari Big Theta bahwa ia memberikan fit terbaik atau best fit antara dua fungsi. Ya. Ini berarti bahwa Big Theta tidak hanya mengukur batas atas atau batas bawah dari pertumbuhan suatu fungsi, tetapi juga menunjukkan bahwa kedua fungsi ini tumbuh pada laju yang hampir sama. Contoh sederhananya seperti Fn sama dengan 3n kuadrat tambah 5n dan Gn sama dengan n kuadrat. Meskipun Fn mengandung lebih banyak suku seperti ada 5n ya, pada tingkat pertumbuhan yang sangat besar, seiring dengan n mendekati tak hingga, fungsi Fn akan tumbuh pada laju yang sama dengan Gn. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa Fn sama dengan Fn sama dengan Big Theta n kuadrat. Meskipun Fn tidak sepenuhnya hanya berupa n kuadrat, ia masih berada dalam kategori pertumbuhan yang sama. Nah, Fn does not have to be linear itself in order to be of linear growth. It just has to be between two linear functions. Jadi linearitas dalam Big Theta ya, konsep linearitas dalam Big Theta itu tidak mengharuskan fungsi Fn untuk benar-benar linear. Artinya Fn tidak perlu berbentuk An tambah B gitu ya, di mana A dan B itu adalah konstanta. Ya, tidak perlu yang linear. Jadi N-nya itu tidak perlu yang pangkat 1 gitu ya, untuk dikatakan memiliki pertumbuhan linear. Selama Fn ini berada di antara dua fungsi linear untuk nilai n yang lebih besar, maka kita bisa mengatakan bahwa Fn tumbuh secara linear dalam pertumbuhan yang asimptotik. Contoh, misalnya ya, Fn jika Fn sama dengan n kuadrat tambah 5n yang tadi misalnya ya, meskipun ada suku kuadrat, Fn ini masih bisa dianggap sebagai fungsi yang tumbuh dengan laju linear ketika dibandingkan dengan Gn sama dengan n kuadrat. Kenapa? Karena pertumbuhannya tetap setara dalam skala besar meskipun memiliki perbedaan suku. Nah, dengan demikian, Big Theta adalah cara yang sangat kuat untuk menggambarkan fungsi dengan batas atas dan batas bawah yang ketat, yang menunjukkan bahwa dua fungsi tersebut tumbuh dengan laju yang sama dalam jangka panjang. Nomor absen 36, apa arti dari best fit dalam konteks Big Theta? Oke, jadi kita lihat ini ya. Fn sama dengan Big O Gn dan Fn sama dengan Big Theta Gn. Gn ini disebut sebagai asymptotically tight bound dari Fn. Kita menulisnya sebagai berikut. Fn sama dengan Big Theta Gn. Dibaca dalam bahasa Inggris, Fn is theta of Gn. Atau dalam bahasa Indonesia seperti tadi ya, Fn adalah Big Theta dari Gn gitu. Kita lihat ini adalah garisnya Fn yang merah. Kemudian ada C1Gn yang sini dan ada C2Gn. Kita lihat mulai dari titik N0, Fn ini selalu berada di antara C2Gn dan C1Gn. Dalam kondisi ini kita sudah bisa mengatakan bahwa
Fn sama dengan big theta Gn. Nomor absen 38. Bagaimana cara kerja algoritma brute force? Oke, kemudian other asymptotic notation atau notasi asymptotic lainnya. Selain big O, big omega, dan big theta, ada beberapa notasi asymptotic lainnya yang digunakan dalam analisis kompleksitas algoritma untuk menggambarkan laju pertumbuhan fungsi. Nah, ini ada penjelasan mengenai notasi big omega, mengenai notasi little o, little omega, dan little theta, dan kaitannya dengan notasi lainnya, ya. Oke, yang pertama kita lihat little o, ya. A function fn is little o gn if every positive constancy, if there is exists a positive constancy n0 such that fn less than c multiply gn for every n more than or equal to n0. Jadi notasi fn sama dengan little o atau o kecil, ya, little o gn, digunakan untuk menggambarkan bahwa fungsi fn tumbuh lebih lambat daripada gn ketika n menjadi sangat besar. Ini berarti bahwa fn akan selalu lebih kecil daripada gn pada akhirnya. Jadi definisi formalnya adalah ini, ya. Fungsi fn adalah little o gn jika ada konstanta positif c dan 0 sedemikian sehingga untuk semua n lebih dari sama dengan n0 berlaku fn kurang c kali gn. Nah, jadi notasi little o ini mirip dengan tanda lebih kecil dari. Ini menunjukkan bahwa fn akan selalu lebih kecil daripada gn dalam skala besar. Contoh, jika fn sama dengan n dan gn sama dengan n kuadrat, maka fn sama dengan little o gn. Karena n tumbuh pasti lebih lambat daripada n kuadrat untuk n yang sangat besar. Nah, jadi kemudian lanjut dulu, notasi little omega, ya. Notasi fn sama dengan little omega gn digunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi fn tumbuh lebih cepat daripada gn ketika n menjadi sangat besar. Ini berarti bahwa fn akan selalu lebih besar daripada gn pada akhirnya. Jadi kita lihat, ya, ini definisi formalnya. A function fn is little omega gn if there is exists positive constancy n0 such that c multiply gn atau c times gn less than fn for every n more than equal n0. Jadi fungsi fn adalah little omega gn jika ada konstanta positif c dan 0 sehingga untuk semua n lebih dari sama dengan n0 itu berlaku ketidaksamaan berikut. c kali gn kurang dari fn. Nah, notasi little omega ini mirip dengan tanda lebih besar dari, ya. Mirip dengan tanda lebih besar dari. Ini menunjukkan bahwa fn tumbuh lebih cepat daripada gn dalam skala besar. Contoh, kalau fn sama dengan n kuadrat dan gn sama dengan n, maka fn sama dengan little omega gn karena n kuadrat tumbuh lebih cepat daripada n untuk nilai n yang sangat besar.
Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan notasi lainnya ya. Jadi ini adalah pemahaman intuitif mengenai hubungan antara notasi-notasi ini. Little o ya mirip dengan tanda kurang dari atau lebih kecil dari ya. Maksudnya fungsi fn lebih kecil dari gn dalam skala besar. Big O mirip dengan tanda kurang dari sama dengan. Fungsi fn tidak tumbuh lebih cepat daripada gn dalam skala besar. Little omega mirip dengan tanda lebih besar. Fungsi fn lebih besar dari gn dalam skala besar. Big omega mirip dengan tanda lebih dari sama dengan. Lebih besar, fungsi fn tidak tumbuh lebih lambat dari gn dalam skala besar. Jadi kesimpulannya, little o adalah notasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi fn tumbuh lebih lambat daripada gn. Atau dalam kata lain, fn lebih kecil daripada gn dalam jangka panjang. Sedangkan little omega menunjukkan bahwa fn tumbuh lebih cepat daripada gn atau fn lebih besar daripada gn dalam jangka panjang. Oke. Nomor absen 15. Apa contoh persoalan yang dapat diselesaikan dengan brute force? Nomor absen 33. Apa itu notasi Big OGN dalam analisis kompleksitas algoritma? Oke. Nah, coba misalnya kita lihat contoh peningkatan kecepatan eksekusi sistem gini. Nah, suppose a program P is big O and cubic, and a program Q is big O 3 power of n, and that currently both can solve problem size of 50 in 1 hour. If the programs are run on another system that execute exactly 729 times as fast as the original system, what size problem will they be able to solve? Jadi misalnya ada program P yang kompleksitasnya adalah big O n pangkat 3 dan program Q yang dia termasuk big O 3 pangkat n. Dan sekarang dua program ini bisa menyelesaikan problem size 50 dalam 1 jam. Kalau programnya dijalan di sebuah sistem lain yang pengeksekusiannya itu 729 kali lebih cepat daripada sistem original, maka berapa ukuran problems yang bisa diselesaikan dengan waktu yang sama ya. Jadi gitu ya, ada dua program P kompleksitas waktunya big O n pangkat 3, program Q kompleksitas waktunya big O 3 pangkat n. Kedua program ini sekarang dia bisa menyelesaikan masalah yang ukurannya 50 dalam waktu 1 jam. Kita diberikan informasi bahwa sistem ini baru berjalan bahwa sistem baru ini atau komputer baru gitu ya. Dia menjalankan program P dan Q ini 729 kali lebih cepat daripada komputer yang lama. Pertanyaannya adalah ukuran masalah berapa yang dapat diselesaikan oleh kedua program pada sistem yang baru. Oke. Kita lihat ya. Pertama untuk P0. Ya. Untuk P0, untuk program untuk program P, untuk program P. Untuk program P, kompleksitas waktunya adalah big O n pangkat 3, menunjukkan waktu eksekusi bergantung ukuran masalah n dengan pangkat 3. Jika sistem baru berjalan 729 kali lebih cepat, maka waktu eksekusi akan berkurang menjadi 1/729 dari waktu sebelumnya ya, karena
kecepatannya 729 kali. Berarti waktu eksekusinya akan berkurang menjadi 1/729. Sehingga kita bisa menulis hubungan waktu eksekusinya itu sebagai berikut. Jadi T1 atau waktu eksekusi pada sistem lama itu adalah 50 pangkat 3. Ya. Oke. Kemudian waktu eksekusi pada sistem baru berarti kan 50 pangkat 3 kali 1 bagi 729. Sederhananya gitu. Tapi T ini berhubungan dengan N pangkat 3. Ya, jadi T berhubungan dengan N pangkat 3. Sehingga kita memiliki persamaan ini. Ya. N3 sama dengan 50 pangkat 3 kali 729. Ya. Dan berarti N-nya ya sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke sebelah, jadi akar pangkat 3 kali 50 pangkat 9 kali 729. Kita pisahkan untuk bisa kita akarkan dulu, sehingga kita dapatkan 50 kali 9. Akar pangkat 3 dari 50 pangkat 9, akar pangkat 3 dari 50 pangkat 3, dan akar pangkat 3 dari 729. Ini berarti 50, dan ini berarti 9. 50 kali 9, 450. Apa maksudnya? Program P dapat menyelesaikan masalah ukuran N. Program P dapat menyelesaikan masalah dengan ukuran N sama dengan 450 pada sistem yang lebih cepat ini. Sekarang kita lihat program Q. Nah, untuk program Q, kompleksitas waktunya adalah Big O 3 pangkat N. Kita masukkan sama ya. Berarti dia menunjukkan bahwa waktu eksekusi bergantung pada eksponensial ya, atau pangkatnya ya, dari ukuran masalah N. Kalau sistem baru berjalan 729 kali lebih cepat, maka waktu eksekusi akan berkurang menjadi 1/729 dari waktu sebelumnya. Jadi kita dapat menulis hubungan waktu dieksekusi sebagai berikut misalnya ya. T1 3 pangkat 50 ya, yaitu waktu eksekusi pada sistem lama. Waktu eksekusi pada sistem baru berarti kan 3 pangkat 50 kali 1 bagi 729. Namun karena 729 ini sama dengan 3 pangkat 6, jadi kita sebenarnya bisa menulis 3 ya, 3 pangkat 50 kali 729 gitu. Nah, supaya kita dapatkan N-nya berarti harus kita log 3 kan gitu ya. Log 3 dari 729 kali 3 pangkat 50. Kita pisahkan sehingga di sini kita dapat 6 dan di kanan kita dapat log 3 dari 3 pangkat 50. Nah, dengan aturan log ini bisa kita coret sehingga kita dapat 6 tambah 50 sama dengan 56. Sehingga program Q dapat menyelesaikan masalah ukuran N sama dengan 56 pada sistem yang lebih cepat ini. Gitu. Nah, improvement ya. Problem size increased by 9 times for N cubic algorithm, but only a slight improvement in problem size for exponential algorithm. Nah, jadi untuk algoritma polinomial N pangkat 3 ini ya, nah ukuran masalah bisa meningkat 9 kali, dari 50 jadi 450. Sedangkan untuk algoritma eksponensial yang 3 pangkat N ini, ukuran masalahnya hanya meningkat sedikit, dari 50 menjadi 56. Jadi cuma bertambah 6 size-nya. Ini menunjukkan bahwa algoritma eksponensial jauh lebih sensitif terhadap ukuran masalah dibandingkan algoritma polinomial. Nomor absen 44. Apa yang dimaksud dengan TN? Nomor absen 27. Apa arti dari notasi Big O N faktorial
dalam analisis kompleksitas algoritma. Nomor absen 29. Apa yang dimaksud dengan N pangkat 1/2 sama dengan Big Omega log N dalam contoh di slide 25? Oke, ini contoh, kita akan skip. Oke, kita akan masuk ke sini. Bagaimana how to show a function fn is in or not in big OGN. Bagaimana menunjukkan bahwa sebuah fungsi fn termasuk ke dalam big OGN atau tidak. Untuk membuktikan bahwa suatu fungsi fn berada dalam big O dari fungsi gn, kita menggunakan definisi formal dari notasi big OGN. Jadi, ini adalah cara untuk menunjukkan apakah fn termasuk dalam big OGN atau tidak. Pertama, menunjukkan bahwa fn termasuk ke dalam big OGN. Kalau kita mau menunjukkan bahwa fn termasuk dalam big OGN, kita perlu mencari konstanta C dan N0 ya, yang memenuhi kondisi berikut, di mana untuk semua N lebih dari N0, fn kurang dari C kali Gn. Dengan kata lain, kita perlu menunjukkan bahwa ada suatu konstanta C dan suatu titik N0 di mana Fn akan selalu lebih kecil atau sama dengan C kali Gn untuk semua nilai N yang lebih besar dari N0. Jadi langkah-langkahnya kita perlu tentukan bentuk fungsi Fn dan Gn terlebih dahulu. Kemudian kita pilih C yang sesuai. Biasanya C adalah bilangan positif dan kita juga perlu menentukan N0. Ketiga, tunjukkan bahwa untuk semua N lebih dari N0, persamaan Fn kurang dari sama dengan C kali Gn ini berlaku. Contoh, misalnya Fn sama dengan 2 pangkat N. Mohon maaf. Contoh yang lain ya. Misalnya Fn sama dengan 2 kali N pangkat 2. Dan Gn sama dengan N pangkat 3. Kita ingin menunjukkan bahwa Fn adalah anggota big OGN, yaitu 2N pangkat 2 adalah anggota big ON pangkat 3. Kita pilih C sama dengan 2 dan N0 sama dengan 1. Untuk semua N lebih dari N0, kita harus menunjukkan bahwa 2N kuadrat itu kurang dari sama dengan 2N pangkat 3. Untuk N lebih dari 1, jelas bahwa 2 kali N pangkat 2 kurang dari 2N pangkat 3 ya. Sehingga fungsi Fn sama dengan 2N kuadrat ini terbukti sebagai big ON pangkat 3. Nah, langkah kedua ya, atau kedua ya, bagaimana membuktikan bahwa Fn tidak termasuk ke dalam big OGN. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa Fn tidak termasuk dalam big OGN, kita harus menunjukkan bahwa tidak ada pasangan konstanta C dan N0 yang memenuhi kondisi berikut ini. Ya. Untuk semua M ya, mohon maaf, ini harusnya N. Untuk semua N lebih dari N0, maka Fn kurang dari sama dengan CGN. Nih ya. Dengan kata lain, kita harus menemukan nilai M ya, di mana Fm lebih dari CGM untuk setiap pasangan konstanta C dan N0. Langkah-langkahnya, tentukan fungsi bentuk dari fungsi Fn dan Gn. Jika sudah, maka kita perlu menentukan bahwa tidak ada pasangan C dan N0 yang memenuhi Fn kurang dari sama dengan CGN untuk semua N lebih dari N0.
Kemudian langkah ketiga, temukan suatu nilai M. Ya. Di mana Fm lebih dari C kali Gm. Untuk setiap konstanta C dan N0. Contoh, misalkan Fn sama dengan N pangkat 2. Dan Gn sama dengan N. Kita ingin menunjukkan bahwa Fn sama dengan N pangkat 2 tidak termasuk ke dalam big O(n). Maka untuk semua nilai C dan N0, kita dapat menemukan M, di mana Fm ini sama dengan M pangkat 2 lebih besar dari C kali M, untuk M lebih besar dari N0. Misalnya saja kalau kita pilih C sama dengan 1. Maka untuk M lebih dari 1, jelas bahwa M kuadrat itu pasti lebih besar dari M. Ya. Karena Fn sama dengan N kuadrat lebih cepat tumbuh dibandingkan Gn sama dengan N. Maka tidak ada konstanta C dan N0 yang memenuhi Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua N lebih dari N0. Okay. Usually, it's more difficult to prove that a function Fn is not in the big O of another function. Ya, biasanya itu lebih sulit untuk membuktikan bahwa fungsi Fn tidak termasuk ke dalam big O dari another function, dari fungsi yang lain, Gn. Nah, jadi kita lihat tadi ya, untuk menunjukkan bahwa Fn adalah anggota big O Gn, kita perlu temukan konstanta C dan N0. Sehingga Fn kurang dari sama dengan C kali Gn untuk semua N lebih dari N0. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa Fn bukan anggota big O Gn, maka kita perlu menemukan suatu nilai M yang membuktikan bahwa tidak ada pasangan konstanta C dan N0 yang memenuhi Fm kurang dari sama dengan CGM untuk semua N lebih besar dari N0. Oke. Kita lihat lagi ya, big O notation lagi ya. Nomor absen 46. Bagaimana cara kita memverifikasi bahwa N pangkat 1/2 sama dengan big omega log N dengan C1 dengan C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 16. Saya ulangi, nomor absen 46. Bagaimana cara kita memverifikasi bahwa N pangkat 1/2 sama dengan big omega log N dengan C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 16. Nomor absen 44. Kapan pencarian beruntun dihentikan? Oke, kita akan lihat big O1. The cost of applying the algorithm can be bounded independently of the value of N. This is called constant complexity. Nah, jadi maksudnya ya, waktu eksekusi algoritma itu tidak bergantung pada ukuran input N, mau input kecil atau besar. Waktu prosesnya pasti tetap sama. Contohnya seperti mengakses elemen ke I dalam array. Ya. Kemudian yang kedua, big O log N. The cost of applying the algorithm to problems of sufficiently large size N
can be bounded by a function of the form k log n, where k is a fixed constant. This is called logarithmic complexity. Nah, artinya waktu eksekusi dari algoritma bertambah perlahan ya. Saat ukuran input n bertambah, biasanya terjadi saat kita bisa mengurangi ruang pencarian jadi setengah di setiap langkah. Contohnya seperti binary search atau pencarian biner. Nah, kemudian ada big O(n), linear complexity ya. Artinya waktu eksekusi bertambah sebanding langsung dengan ukuran input. Jika input 2 kali lipat, maka proses juga 2 kali lipat. Contoh misalnya mencari jumlah semua elemen di dalam list. Kemudian ada big O(n) log n, di mana ini adalah n log n complexity, atau biasanya disebut sebagai kompleksitas linear logaritmik. Artinya kombinasi antara linear dan logaritmik. Banyak algoritma pengurutan terbaik ya, seperti merge sort dan quick sort yang memiliki kompleksitas ini. Contoh ya seperti ya tadi ya, algoritma merge sort dan quick sort. Kemudian ada big O(n) square atau quadratic complexity ya, atau kompleksitas yang kuadratik. Artinya waktu eksekusi bertambah sebanding dengan kuadrat ukuran input. Biasanya terjadi pada algoritma dengan yang punya dua loop bersarang atau nested loop. Ada dua nested loop ya. Contoh seperti bubble sort atau misalnya membandingkan setiap pasangan elemen. Nomor absen 51. Apa perbedaan antara bubble sort dan selection sort dalam hal jumlah pertukaran elemen? Nomor absen 38. Apa tujuan dari simbol Big O yang diperkenalkan pada tahun 1927? Nomor absen 29. Apa perbaikan dari algoritma pada slide 56? Oke, lanjut lagi. Ada juga big O(n) cubic atau cubic complexity, kompleksitas kubik ya. Dimana waktu eksekusi akan bertambah sebanding dengan pangkat 3 dari ukuran input. Biasanya terjadi ketika kita menggunakan 3 nested loop atau 3 loop yang bersarang. Contoh seperti perkalian matriks 3 dimensi atau brute force untuk masalah yang berkaitan dengan 3 variabel. Kemudian ada quartic complexity, yaitu waktu eksekusi tumbuh lebih cepat lagi dari kubik sebanding dengan pangkat 4 dari input. Ini jarang digunakan dalam praktik karena cepat menjadi karena dia membuat waktu eksekusinya menjadi sangat lambat untuk ukuran input yang besar. Bahkan ada big O(n) pangkat 32. Ini termasuk ke dalam polynomial complexity atau kompleksitas polinomial. Ini hanyalah contoh dari kompleksitas polinomial umum, yaitu big O(n) pangkat K. Jadi bisa pangkat berapapun. Pangkat 20, pangkat 21, pangkat 100, pangkat 1000, pangkat 500. Berapapun pangkatnya, ketika sudah lebih dari 4 ini sudah kita sebut sebagai polinomial ya. Dengan K ini merupakan konstan ya. Dan masih bisa ditangani oleh komputer jika K itu tidak terlalu besar dan inputnya relatif kecil. Nah, untuk polinomial complexity ini semakin besar pangkatnya, semakin besar pula komputasinya. Kemudian ada big O C pangkat N. Kalau konstan C1, maka ini disebut sebagai exponential complexity. Nah,
Kalau C lebih dari 1, waktu eksekusi bertambah sangat cepat atau lebih cepat dari polinomial. Jadi sangat tidak efisien untuk ukuran input yang besar. Contoh seperti masalah brute force untuk TSP atau Traveling Salesman Problem. Dan juga algoritma naive untuk Fibonacci. Kemudian Big O 2 pangkat N, exponential complexity juga ya. Merupakan kasus khusus dari Big O C pangkat N ya, di mana C-nya sama dengan 2 atau C-nya bisa juga berupa E gitu ya, eksponen ya. Semua ini tergolong kompleksitas eksponensial. Input kecil saja bisa membuat waktu eksekusinya sangat lama ya. Jadi E ini ya nilai eksponen ya. Nah, termasuk ke dalam exponential complexity. E ini bilangan Euler ya atau konstanta eksponensial. Nilainya 2,71828. Oke. Yap. Kemudian lanjut lagi Big O N faktorial. Ada kompleksitas faktorial yang sangat tidak efisien. Digunakan dalam masalah yang melibatkan semua kemungkinan urutan atau permutasi. Contoh seperti brute force dalam Traveling Salesman Problem atau menyusun semua urutan elemen. Nah, ada lagi yang lebih lambat yaitu Big O N pangkat N atau kita sebut sebagai super eksponensial. Ini bahkan lebih lambat dari faktorial dan eksponensial dan jarang sekali digunakan kecuali dalam teori atau eksplorasi ruang solusi yang sangat besar. Nomor absen 40, apa yang dihitung dalam masalah pada slide 54? Nomor absen 6. Apa kesulitan utama dalam menunjukkan bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan brute force? Nomor absen 9. Apa yang dimaksud dengan little o GN dalam notasi asimtotik? Nah, tadi ya kalau kita lihat ya kompleksitas dari setiap jenis kompleksitas tadi kalau digambarkan dalam bentuk grafik untuk ukuran data yang kurang dari 200 untuk ukuran data yang untuk waktu yang kurang dari 250 ya, itu seperti ini grafiknya ya. Bisa kita lihat yang warna ungu X ya. Yang warna ungu X ini dia tumbuhnya sangat cepat sekali ya. Yang tumbuhnya lambat adalah log N ya. Yang log N. Di atasnya ada Fn, kemudian di atasnya ada N log N, di atasnya ada N kuadrat, ada N pangkat 3 dan yang paling besar adalah ada N 2 pangkat N dan yang paling besar adalah N pangkat 3. Bahkan untuk N yang sampai 500 itu masih lebih besar, masih tetap paling besar untuk yang N pangkat 3. Ya, jadi pertumbuhannya sangat besar sekali. Jadi waktu eksekusinya dengan ukuran input 6 saja, waktu eksekusinya tuh sudah sangat lama sekali. Beda dengan algoritma yang log N ya. Jadi dengan ukuran problem 20 itu dia waktu eksekusinya masih terbilang sangat cepat. Nah, kita lihat ternyata pada satu titik sini ya, di ukuran di problem size tertentu, ternyata 2 pangkat N itu beririsan dengan yang N pangkat 3 gitu. Jadi kalau kita teruskan ini, maka mulai dari titik ini ya, 2 pangkat N itu memiliki waktu eksekusi yang lebih lambat daripada N pangkat 3. Nah, ini kalau kita teruskan ya, sampai 5000 ya. Maka 2 pangkat N ini menjadi lebih lambat waktu eksekusinya
dibandingkan dengan n pangkat 3 untuk ukuran input n yang semakin mendekati tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma brute force bagian pertama.